sempet mau nyerah dan aku off dari sosmed selama hampir 3 bulan. Kenapa aku belum mulai-mulai? Karena banyak ketakutan. Gimana kalau gak ada yang suka sama videoku? Halo, kenalin aku Keniasti atau kamu bisa panggil aku Ken. Dan selamat datang di channel ini, dimana di video pertamaku kali ini aku mau cerita tentang ketakutanku memulai YouTube channel ini. Jadi sebelumnya aku udah memulai perjalanan konten creatingku dari setahun yang lalu, dan selama 1 tahun yang dilewati ada cukup banyak drama yang aku timbulin sendiri maupun faktor eksternal juga. Tapi aku bersyukur banget karena sebenarnya perjalanan konten creatingku di Instagram itu aku nggak benar-benar sendirian. Aku punya mentor yang benar-benar hebat banget, benar-benar bimbing aku dari yang nol, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, sampai sekarang aku bisa grow akunku jadi ada 15.000 followers. Sebenarnya bukan, esensinya bukan masalah seberapa banyak followersnya, tapi benar-benar proses yang aku lewatin selama setahun itu benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil. Yang tadinya aku mikir aku tuh gak bisa apa-apa, tapi ternyata ketika dapetin DM dari followers kayak berterima kasih ataupun sekedar nanya-nanya hal-hal ini itu atau curhat kayak gitu-gitu, itu bener-bener bikin aku merasa hidup gitu. Makanya aku berterima kasih banget sama mentorku, semoga dia nonton video ini ya. Nah, singkat cerita, akhir-akhir ini aku ngalamin kayak krisis identitas gitu, yang mana seharusnya aku kan bikin konten itu sebagai pekerjaanku, tapi akhir-akhir ini aku kayak ngerasa gak bisa nyentuh sama sekali dunia perkontenan. Rasanya tuh bener-bener gak mampu gitu. Akhirnya aku mencoba reprofiling bareng psikologku. Jadi terungkaplah kalau apa yang sebelumnya menjadi tujuanku dalam membuat konten, dalam kehadiranku di sosial media, sama apa yang dijalani sekarang, itu tuh benar-benar berbeda. Dan itu bikin aku kewalahan banget. Kayak contoh, aku yang tadinya tuh hanya mau sharing perjalanan atau prosesku, aku mau jadi teman berproses teman-teman semua gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku memaksakan diriku untuk menjadi solusi dari permasalahan orang-orang. Itu yang di luar kemampuanku. Makanya aku jadi kewalahan banget gitu, sempet mau nyerah, dan aku off dari sosmed selama hampir 3 bulan. Aku sempet yang kayaknya aku nggak bisa balik lagi deh, kayaknya aku nyerah aja deh gitu. Sampai akhirnya pelan-pelan, step by step, aku mulai beraniin diri lagi. Di situ psikolog aku nyaranin aku untuk pelan-pelan aja. Yang tadinya tuh aku tuh setiap ngepost di sosmed merasa harus ada value-nya gitu, harus ada sesuatu yang menarik, yang bermanfaat untuk viewers ataupun followers di sosmedku. Kayak harus ada tips sesuatu, harus ada nilai yang bermanfaat untuk mereka gitu, sedangkan akunya aja untuk diriku sendiri lagi nggak bisa. Akhirnya psikolog aku nyaranin diri aku atau kasih challenge gitu ke diriku untuk ya post apa yang mau aku ekspresikan aja, nggak perlu sesuatu yang penting gitu, mau lagu favorit aku, lagu yang lagi aku dengerin gitu, ataupun abis nonton K-drama apa gitu yang lagi aku tonton, atau ngelihat langitnya indah gitu mau dipost ya silakan gitu. Yang penting di situ aku mencoba membiasakan diriku untuk kembali eksis di sosial media dan jadi diriku sendiri gitu, tanpa mikirin ada manfaatnya nggak ya untuk orang lain kayak gitu. Aku kayak terpikir kan, apa jangan-jangan long form video di YouTube lebih cocok ya untuk aku, kenapa nggak aku coba aja gitu. Dan beberapa bulan berlalu gitu, sambil aku berbenah diri, meyakinkan diri aku lagi gitu, aku nyoba untuk
menyiapkan YouTube ini, aku melawan sifat-sifat perfeksionis. Aku tuh ngerasa aku harus yang kayak gini, kayak gitu. Video pertamaku maunya yang kayak gini, kayak gitu, jangan sampai jelek. Padahal kan setiap orang juga sehebat apapun yang kita lihat sekarang, dia mulainya dari nol dulu gitu kan, dari langkah satu ke satunya lagi. Gak bisa dari nol ke 1000 langsung kayak gitu kan, gak bisa ya sebenarnya. Tapi kayak jiwa perfeksionisku menuntut aku untuk aku harus bisa kayak begini, kayak begitu. Aku niatin bikin YouTube itu dari 2024, awal 2024. Tapi belum terlaksana nih ngupload videonya. Aku refleksi diri, dan sambil konsultasi ke psikolog juga. Kenapa aku belum mulai? Karena banyak ketakutan. Ketakutannya apa? Gimana kalau gak ada yang suka sama videoku? Gimana kalau aku dapetin hate comment lagi? Ya jawabannya, kita gak bisa kendaliin omongan orang lain ke kita. Omongan orang lain itu kan di luar kontrol kita ya. Kita gak bisa minta orang lain untuk selalu berkata baik ke kita. Mau orang itu ngatain kita, menghina kita, atau memuji kita, itu semua di luar kendali kita. Yang bisa kita lakuin adalah tetap berbuat baik gitu, dan niatin aja bikin video untuk kebaikan diri sendiri dulu aja. Gimana kalau videoku jelek, viewsnya sedikit, nggak ada yang suka? Ya jawabannya, kamu masih belajar. Nggak semua hal yang kita lakuin harus disukain sama orang lain, harus dilihat sama orang lain. Yang terpenting kita ngelakuin sesuatu kebaikan untuk diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah baik sama diri sendiri, kita udah niatin suatu hal untuk diri sendiri, dan kita anggap itu suatu kebaikan, nanti kebaikan-kebaikan yang lainnya bakal datang ke kita dari arah yang tidak terduga gitu. Terus aku sempat nanya gini juga ke psikologku, terus kalau aku masih bingung tujuan aku ngelakuin ini kenapa, kayak contoh aku mau ke Bali, kenapa harus Bali? Nanti di Bali mau ngapain? Kenapa harus bikin YouTube? Nanti di YouTube mau ngapain? Tujuannya apa? Terus jawabannya, ada orang yang ke Bali mau liburan, mau healing, mau meditasi di sana, atau mungkin bisa hanya sekedar ya pengen aja, nggak harus ada alasan apa-apa. Itu pun nggak jadi permasalahan gitu. Itu bukan hal yang salah dan harus nyalahin diri sendiri gitu, enggak. Jadi ketika aku mau mulai YouTube, terus aku masih bingung, nanti bakal gimana ya, nanti kalau gini-gini gimana, kalau gitu-gitu gimana, nggak usah dipikirin, karena yang harus kita fokusin ya yang saat ini, apa yang ada di depan mata. Saat ini aku lagi bikin video pertamaku, ya udah fokus di situ aja dulu. Urusan nanti bakal gimana-gimana, ya itu hanya bikin kita pusing aja, hanya bikin diri kita energinya terkuras. Sama halnya kayak aku yang tadinya bingung mau mulai dari mana karena aku di YouTube ini nggak punya mentor. Aku juga bingung mau mulai dari mana, harus seperti apa, segala macamnya. Ya jawabannya sesederhana mulai aja dulu, karena kalau nggak kita lakuin, kita nggak bakal tahu nanti step selanjutnya bakal kayak gimana. Kita nggak bakal tahu apa yang harus kita lakuin. Yang ada kita cuma diem aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak selesai-selesai. Jadi sama halnya ketika kamu lagi bingung untuk memulai sesuatu yang baru, ya mulai aja dulu. Kalau diri kamu yakin sesuatu hal itu baik untuk diri kamu maupun apalagi untuk orang-orang lain, ya gak ada alasan untuk gak dimulai. Daripada kamu akhirnya diem aja, stuck gitu-gitu aja, gak mulai apa-apa karena kebingungan. Fun fact-nya, video ini adalah challenge dari psikologku juga. Jadi ketika aku dipenuhi rasa kebingungan, ketakutan, beliau challenge aku untuk ngerekam video aku ngeluapin isi kepalaku. Kalau sesuatu itu nimbulin keraguan, berarti lepasin aja. Tapi kalau sesuatu itu kamu udah yakin tapi timbul ketakutan, berarti lepasin ketakutan itu dan mulai aja, just do it. So, mungkin segitu dulu cerita yang bisa aku sampaikan sekarang. Tungguin nanti di video-video selanjutnya, cerita-cerita selanjutnya. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, comment, and subscribe.
Sampai jumpa di proses selanjutnya. Salam hangat dari Ken, teman berprosesmu.